semuanya, perkenalkan aku Tihita Cesa Stepeani, agen statistik batch 5. Teman-teman, tahukah kamu apa itu upah minimum? Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Upah minimum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada upah minimum provinsi atau UMP, yang kedua ada upah minimum kabupaten atau UMK, dan ketiga ada upah minimum sektoral atau UMK. Setelah ini, kita akan mengetahui perbandingan upah minimum provinsi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Teman-teman, tahukah kamu apa itu UMP? UMP merupakan kepanjangan dari upah minimum provinsi yang merupakan bentuk nominal dari gaji atau upah terendah yang perusahaan gunakan dalam menggaji atau memberi upah para pekerja. UMP ini sebelumnya dikenal sebagai UMR atau upah minimum regional. Perlu digarisbawahi bahwa UMP ini berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi, yang artinya dalam satu provinsi tersebut, nilai UMP yang didapatkan oleh masing-masing pekerja itu sama. Faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP diatur dalam pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Itu meliputi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. UMP pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai terlampir. Nah, berdasarkan info dari detikfinance.com, daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan angka UMR terendah ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata jumlah upah minimum provinsinya sebesar Rp2.125.897. Sedangkan berdasarkan data dari BPS yang berjudul Upah Minimum Provinsi, Kota Yogyakarta menempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan upah minimum provinsi tertinggi, dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan provinsi dengan upah minimum kabupaten terendah di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan grafik perbandingan upah minimum di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2021 hingga 2024, Kota Yogyakarta diwakili oleh garis berwarna ungu, Kabupaten Sleman diwakili oleh garis berwarna toska, Kabupaten Gunung Kidul diwakili oleh garis berwarna hijau, dan Kabupaten Bantul diwakili oleh garis berwarna oranye. Sehingga dapat dilihat, kenaikan upah minimum paling signifikan pada setiap tahunnya terjadi di Kota Yogyakarta dengan peningkatan yang cukup konsisten dari sekitar Rp2.069.530 pada tahun 2021 hingga sekitar Rp2.492.997 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Nah, di balik murahnya UMP Yogyakarta, hal-hal negatif apa saja sih yang mungkin dapat terjadi? Yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Kedua, pertimbangan sosial. Ketiga, motivasi dan kinerja pekerja menurun. Keempat, tingginya angka kemiskinan. Dan yang kelima, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dampak negatif yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Menurut Kompas.com, tingkat pengeluaran belanja yang relatif rendah disebabkan oleh pola konsumsi penduduk yang cenderung irit karena mengoptimalkan sumber daya di sekitar rumahnya. Sebagian masyarakat di Yogyakarta memanfaatkan lahar pekarangan untuk berkebun tanaman pangan dan beternak hewan untuk tambahan konsumsi keluarga. Dengan demikian, pengeluaran untuk kelompok makanan cenderung sedikit sehingga akumulasi pengeluaran untuk seluruh kebutuhan bulanan menjadi semakin rendah. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial. Menjadi kian sulit lagi apabila harus menanggung beban keluarga yang jumlahnya relatif banyak.
Dapat dibayangkan apabila seorang pekerja tunggal di suatu rumah tangga harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Padahal penghasilan yang diperolehnya itu mungkin relatif tidak terlalu besar. Ketimbangan ini dapat memicu masalah sosial seperti meningkatnya angka kejahatan, terutama jika pekerja merasa bahwa kebutuhan dasar mereka tidak cukup terpenuhi. Dampak negatif yang ketiga, tingginya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta sempat menjadi sorotan publik beberapa saat lalu, tidak lepas dari tingkat pengeluaran dan penduduknya yang relatif yang rendah. Pasalnya, Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan berdasarkan besaran pengeluaran per kapita penduduk, sehingga semakin rendah belanja setiap individu, maka individu yang bersangkutan akan semakin mendekati angka garis kemiskinan. Nah, apabila akumulasi pengeluarannya lebih rendah dari jumlah nominal konsumsi garis kemiskinan, maka individu tersebut akan masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Dampak negatif yang keempat, motivasi dan kinerja pekerja menurun. Upah yang relatif rendah di kawasan daerah istimewa Yogyakarta selain rentan mendorong masuk pada kategori daerah miskin, juga berpotensi menyebabkan banyaknya penduduk DIY meninggalkan kampung halaman. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas PPS tahun 2019, DIY menjadi salah satu provinsi dengan tingkat migran keluar seumur hidup terbesar. Jumlahnya mencapai 21,8% penduduk yang tempat lahirnya di Jogja memilih untuk meninggalkan provinsi ini dan menetap di provinsi lain. Dampak yang terakhir, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Di sisi lain, pendapatan yang diperoleh oleh para pekerja belum tentu hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Ada anggota keluarga lain yang juga perlu dicukupi kebutuhan hidupnya. Merajuk pada data survei yang sama, yaitu data Susenas, 6 dari 10 rumah tangga di Yogyakarta memiliki 3 hingga 4 anggota keluarganya. Dapat diindikasikan bahwa lebih banyak rumah tangga dengan komposisi keluarga inti daripada keluarga besar. Besar 19% lainnya hanya terdiri dari 2 atau 1 orang, dan lebih dari 20% sisanya lagi memiliki 5 hingga 10 anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Nah, dapat dibayangkan kan, apabila dalam satu keluarga kecil terdapat 2 orang bekerja, maka kebutuhan hidupnya masih relatif dapat terpenuhi sehingga tingkat kesejahteraannya akan terus meningkat. Namun, berbeda halnya dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besar tetapi sumber pemasukannya hanya dari seorang anggota keluarga. Tentu saja dengan tingginya tingkat kebergantungan ini, kesejahteraan keluarga yang bersangkutan pun akan semakin rendah. Jumlah konsumsi barang dan jasa akan terkendala dalam proses pemenuhannya. Jadi, apa saja sih yang dapat kita simpulkan? Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa di urutan pertama, Kota Yogyakarta merupakan kota dengan angka UMP tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 2.492.997. Di tempat kedua ditempati oleh Kabupaten Sleman dengan nilai angka UMP sebesar Rp2.015.976. Di tempat ketiga ditempati oleh Kabupaten Bantul dengan angka UMP sebesar Rp2.016.463. Di wilayah keempat ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo dengan angka UMP sebesar Rp2.007.736, dan di wilayah kelima ditempati oleh Kabupaten Gunung Kidul dengan angka UMP sebesar Rp2.188.041. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terlihat di semua wilayah daerah istimewa Yogyakarta menunjukkan kenaikan upah minimum yang cukup konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kebaikan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam menyesuaikan upah minimum dengan inflasi dan kebutuhan hidup layak.
Sekian penjabaran saya terkait perbandingan upah minimum provinsi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2021 hingga tahun 2024. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat belajar lebih jauh tentang apa itu UMP. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.